semua atas semangatnya. Untuk materi hari ini tentang pembuatan ekstrak soda, ya. Tenang, cuma 7 slide. Ya. Tentang pembuatan ekstrak soda. Nah, bukan minuman, bukan. Tapi ini lebih ke bahan kimia, ya. Oke, ya, Sadam, I see you. Oke, nah, ya. Jadi, boleh ya kita mulai ya. Jadi kosongkan lagi pikiran kalian. Oke. Ekstrak soda. Nah, kenapa sih Bu kita mesti buat ekstrak soda? Ini tetap ya, ini hubungannya masih tentang uji anion ya, karena Ibu kan bagian anion ya. Oke. Ini bayangkan, kan kita kalau dalam sampelnya bukan sampel yang dari asisten ya, kan itu udah pasti pure itu gitu ya. Tapi bagaimana ceritanya nih kalau kalian itu mengambil sampel dari makanan, minuman, atau air-air yang ada di kampus misalkan nih di WC ya, di mana gitu, atau di daerah Unpar gitu ya airnya. Itu kalian yakin nggak cuma 1 zat aja kandungannya? Enggak kan? Misalnya kalian pengen menguji anion Cl pada air di toilet Unpar. Kalian yakin cuma Cl doang yang ada di sana? Tidak. Bisa jadi ada logam misalnya atau cemaran yang lain. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, karena pasti kalau kita uji tanpa kita bersihkan dulu tuh semua logamnya, itu akan berkompetisi dengan sampel yang sebenarnya, dengan anion yang sebenarnya kita cari. Misalkan gini, kalau kita pengen uji anion Cl nih dari air yang ada di toilet Unpar, ternyata ada logam-logam yang lain. Reagen yang kita pakai atau reaksi yang kita pakai teh malah memberikan nilai positif dari ini. Bahkan yang harusnya tuh ada anionnya, tapi karena ada logam itu logam berat yang tadi itu yang pengotor, malah memberikan nilai negatif gitu. Harusnya ada anionnya, tapi karena ada logam jadi berkompetisi nih antara logam dengan anion untuk bereaksi dengan reaksi itu. Yang harusnya bereaksi dengan anion malah bereaksi dengan logam. Jadi yang harusnya positif malah negatif. Itu negatif palsu berarti kan ya. Atau gini ceritanya, harusnya tuh nggak ada anionnya, tapi karena ada logam lain yang memberikan reaksi yang sama dengan kayak anion, jadi kan positif tuh, berarti positif palsu. Itu kan kalau kita misalkan kita menganalisis anion yang berbahaya pada misalkan air yang digunakan di bakso Mas Rano misalkannya. Itu kalau kita negatif palsu, misal nggak ada nih, nggak ada anion yang berbahaya misalkan, gara-gara ada logam tadi ya, jadi negatif dong. Berarti kita akan merugikan siapa? Masyarakat. Makan hayu, makan aja di Mas Rano, dah emang aman. Ini contoh ya, bukan berarti ini Mas Rano berbahaya ya. Aman, padahal kan ada anionnya gitu ya. Tapi karena kita tidak terdeteksi gara-gara ada persaingan tadi dengan logam tadi. Padahal mah ada, tapi kita bilang nggak ada, negatif palsu. Kita hayu aman kok, masyarakat silakan makan di Mas Rano. Padahal ada anion yang berbahaya. Atau sebaliknya, misalkan di bakso Mas Rano itu sebenarnya nggak ada anion yang berbahaya, tapi karena ada logam yang memberikan sehingga jadi positif, misalkan positif palsu gitu ya. Jangan makan di Mas Rano deh, itu ada anion yang berbahaya. Kan Mas Rano dirugikan. Itu jangan sampai terjadi. Nanti kalau di Likman Unpar ya di lab misalkan, kita dikasih sampel sama asisten, udah pasti murni ya, nggak ada campuran yang lain gitu. Tapi kalau kalian udah bekerja di Balai POM atau sebagai analisis itu ya, analis itu kan, itu keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan, jangan sampai merugikan banyak pihak gitu ya. Dibilang positif
padahal negatif, dibilang negatif padahal positif, sama-sama merugikan kalau tidak dilakukan sesuai SOP gitu ya. Ya, itu. Jadi kalau kualitatif itu memang resikonya besarnya itu ya, antara positif palsu atau negatif palsu. Jangan sampai memberikan keputusan yang salah. Kalau resiko dari kuantitatif, jangan sampai gini, bakso di nanti bakso di kita misalkan kan kalau kadar pengawet tuh ada batasannya ya, ada boleh minimal berapa. Tapi karena kita ngujinya gak benar, malah jadi lebih hasilnya. Jangan makan bakso itu pengawetnya tinggi sekali, padahal enggak. Itu merugikan juga kan? Atau sebaliknya, yang harusnya tinggi kadarnya, tapi karena kita gak benar ngujinya, kita dapetnya sedikit. Itu merugikan masyarakat yang mengkonsumsi bakso itu. Jadi ada resikonya ya, mau kuali maupun kuanti. Itu kalau kita udah terjun ke masyarakat. Kalau di sini enggak ya, pasti udah murah nih yang dikasihnya juga itu aja karena gampang. Kecuali tadi kalau kalian sampelnya menguji bala-bala, menguji minuman, bakso atau air yang dipakai oleh warga dengan peta misalnya gitu ya, itu harus benar-benar diapikan gitu ya. Nah, makanya kita untuk menguji anion perlu menambahkan ekstrak soda. Ekstrak soda ini berfungsi untuk mengikat logam-logam tadi yang ada dalam sampel sehingga sampel itu bebas dari logam. Jadi sampel siap untuk diuji anion. Jadi nggak bakal ada lagi tuh kompetisi antara logam dengan anion untuk berikatan dengan reaksi gitu. Jadi reaksi itu udah lebih fokus karena anion yang mau kita teliti gitu. Jadi kudu apik bagi nanti kalau kalian terjun tadi ke masyarakat. Jangan sampai memberikan keputusan yang salah karena merugikan banyak pihak. Bisa mencemarkan nama baik suatu perusahaan atau malah membahayakan kesehatan masyarakat kalau kita bilangnya negatif palsu, padahal mah bahaya gitu kan. Itulah sangat pentingnya kita belajar kimia kualitatif. Ya, mudah-mudahan nanti ada ketua balai pom di sini jadinya nanti ya. Atau di analis yang di perusahaan-perusahaan obat sih. Itu kan gede gajinya ya. Tapi tentunya dibarengi dong dengan skill kita dalam menguji suatu sampel. Ya. Oke ya. Kita ini baru prolog. Jadi apa sih ekstrak soda itu? Jadi tadi udah Ibu bilang ya bahwa dalam identifikasi anion, sampel yang diuji harus bebas dari logam berat ya, karena akan bersaing tadi dengan reaksi. Dengan caranya gimana? Ingat kemarin pas kita belajar minggu lalu mengenai golongan kation tuh ada yang namanya karbonat ya. Karbonat ketika diuji dengan asam dia akan menghasilkan buih-buih, ya kan? Atau yang kata Ibu contohin kayak minuman bersoda. Makanya dinamakanlah larutan yang mengandung natrium karbonat itu disebut ekstrak soda. Jadi yang dinamakan dengan ekstrak soda itu adalah natrium karbonat, Na2CO3 ya. Nah, jadi caranya gimana? Jadi sampel itu sebelum kita uji tuh dengan reagen-reagen atau reaksi yang ada, kita bersihkan dulu dari logam-logam berat dengan cara menambahkan larutan natrium karbonat. Pekat itu artinya jumlah Na2CO3 yang ditambahkannya harus lebih banyak dibandingkan sampel. Misalkan sampel 1 gram, berarti kita tambahkan Na2CO3-nya 2 gram atau 3 gram. Agar memaksimalkan menghilangkan logam-logam yang ada pada sampel. Kalau jumlah Na2CO3-nya kurang, malah banyakkan sampelnya, berarti kan nanti kemungkinan masih ada logam yang belum terikat dengan si CO3 ini. Gitu. Jadi lolos gitu. Jadi percuma. Jadi meningkatnya tambahkanlah berlebih jumlahnya dibandingkan sampel. Bisa 1:2 atau 1:3. 1 gram sampel, 2 gram Na2CO3 atau 3 gram Na2CO3. Tambahkan air, baru kita didihkan. Nanti cirinya ada logam atau pengganggu yang lain itu akan membentuk endapan putih. Endapan putih inilah yang harus kita hilangkan dengan cara disaring. Nah, setelah disaring kan udah gak ada endapan tuh.
Nah, larutan yang udah bening tadi, itulah yang siap dipakai untuk uji anion. Dianggap udah bebas dari segala pemotor atau logam. Itu ya. Jadi kalau misalkan, tapi sebenarnya nggak cukup sekali doang ya, itu harus berkali-kali. Ya kan ketika udah disaring, kita uji lagi, tambah karbonat lagi. Bisa lagi masih ada yang mengendap, kita saring lagi. Terus kayak gitu sampai benar-benar tidak membentuk endapan. Tadi saya harus apik ya, jangan sampai sembarangan kita ceroboh. Ternyata masih ada endapan, tapi kita hayo digaskan langsung uji-ujiannya. Nanti bisa menimbulkan negatif palsu atau positif palsu, ya. Nah, gitu ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi Bu ketika sampel yang mengandung logam berat ditambahkan natrium karbonat? Nantinya akan terjadi penguraian berganda. Nanti itu ada namanya reaksi substitusi berganda ya. Nanti di reaksinya. Jadi penguraian berganda menghasilkan karbonat-karbonat yang tidak larut dari logam. Jadi akan mengendapkan. Nah, jadi dapat mudah dipisahkan gitu ya. Nanti ada contoh videonya juga ada ya. Jadi larut ini dinamakan ekstrak soda ya. Jadi dapat disebut satu campuran anion yang ditambahkan dengan Na2CO3 atau natrium karbonat dengan cara dipidihkan selama beberapa menit dan disaring dengan menghasilkan zat. Zat inilah yang akan dipakai untuk uji anion yang udah bersih gitu dari segala pengotor. Jadi tadi kan bilang logam berat ya yang bisa mengganggu. Jadi kebanyakan logam berat itu berupa kation. Logam-logam Pb kation bukan? Kation, Zn kation, itu kan logam-logam berat ya. Nah, jadi logam-logam berat itu kebanyakan kation. Makanya kenapa logam berat bisa menempel dengan anion? Karena memang mereka tuh kation. Ingat kata Ibu, kation dan anion itu berpasangan. Jadi kalau kation yang berlogam berat itu kan akan mengganggu anion. Makanya perlu dipisahkan. Makanya perlu dipisahkan ya. Perlu dipisahkan dari anionnya. Dengan cara apa? Dengan menambahkan natrium karbonat yang tadi gitu ya. Nah, mungkin perlu ini reaksinya langsung ke reaksinya. Oke, Ma. Ma di sini artinya anion. M itu logam, metal ya, metal itu logam. Logam atau kation, jadi kan bilang logam berat itu adalah kation ya, kayak Pb, Cd, Zn itu kan kation kan ya, plus, muatannya plus kan. Itu pasti berikatan dengan anion di alam ya, kayak dalam sampel makanan, minuman itu pasti kata Ibu anion itu tidak mungkin berdiri sendiri, pasti berikatan dengan kation. Nah, kation itu bisa logam berat tadi Pb, Cd kan. Kita pengen pisahkan mereka gitu dengan cara apa? Menambahkan natrium karbonat atau ekstrak soda ini. Nantinya M atau logam akan berikatan dengan CO3-nya, jadi MCO3. Ini akan membentuk endapan. Sedangkan anionnya akan berikatan dengan Na. Na walaupun dia kation, dia bukan logam berat. Nah, ingat logam berat tuh kayak kalsium, Pb, Cd, Zn itu ya, timbal itu kan logam-logam berat yang sangat berbahaya yang juga dapat mengganggu proses identifikasi anion. Kalau Na bukan logam berat ya, walaupun dia kation. Nanti anion akan berikatan dengan Na-nya. Jadi M dengan CO3 ini dengan ini gitu ya, berpasangan PM dengan CO3 metal. Nah, Na dengan anion. Ini adalah reaksi substitusi berganda. Jadi saling bertukar pasangan. Jadi yang apa? Kation yang ada di sini, yang ada di sampel akan berikatan dengan anion yang ada pada
eksoda. Anion di sini akan berikatan dengan kation yang ada pada soda. Gitu. Jadi bertukar pasangan aja gitu ya. Changing partner gitu. Berganti pasangan. Itu dinamakan reaksi substitusi berganda. Ibu kalau nggak salah dulu pernah menerangkan pada saat kimia dasar macam-macam reaksi. Ada reaksi substitusi tunggal, itu artinya ada yang berganti pasangan, tapi ada yang tidak berpasangan, ada yang jomblo gitu. Nah ini mah saling berpasangan, walaupun bertukar pasangannya. Ada reaksi redoks kan, ada reaksi pembakaran. Ibu udah pernah jelaskan di kimia dasar. Nah ini contoh dari reaksi substitusi ganda atau berganda, ya. Artinya saling bertukar pasangan. Kation anion, kation anion, kation dengan anion yang lain. Anionnya bertekanan dengan kation yang lain. Contoh ini Ca3PO4 ternyata sampelnya ini ya, sampelnya ini Ca3PO4 2. Ini kationnya yang mana? Ca berapa? 3. Ca berapa muatannya? Jadi gini, tipsnya kalian bisa mereaksikan ini reaksi substitusi berganda. Kalian harus tahu mana kation, mana anionnya. Nah, ini coba Ca3PO42, mana anionnya, mana kationnya? Mana kation? Sama muatan. Kalau kalian nyebut kation tuh pakai muatannya. Ca berapa plus? 20. Terus anionnya apa? Apa? Anion. Ayo. Kalau kalian nggak bisa memutuskan mana anion mana kation, kalian nggak bisa mereaksikan. Karena kan harus saling berpasangan, bertukar kan nanti. Kalau nggak tahu kationnya apa, nanti yang mana yang akan bereaksi dengan ini? Ini juga sama ya dengan kelas 11, seru. Nah, hapus dulu. Ada apa? Ca, 3, PO, 4, 2 ya. Kemudian dan lainnya dan Na 2, CO3. Si etanya udah 6. Berarti kan kudu tahu mana kation, mana anion dari kedua belah pihak. Nanti akan saling bertukar pasangan kan? Ca kation kan? Berapa muatannya? 12. Anionnya PO4. PO4-nya berapa muatannya? 3, betul. Dari mana 3, Neng? Iya. Udah paham berarti ya? Ini ya. Nah, lihat ya. Ini kan Ca3 PO42. Artinya yang 3 tuh miliknya si PO4, 2 miliknya si Ca. Gitu ya. Berarti Ca 2 plus PO4 3 min. Gitu. Oke, paham? Masih belum? Nanti masih banyak contohnya. Ada juga teman-teman kelas A, Bu, contoh lagi rame. Berarti kalian belum menemukan ramenya di mana. Oke. Sekarang yang sodanya, mana kationnya? Na berapa muatannya? Na plus. Berarti anionnya apa? CO3-nya berapa muatannya? Ini hapun tanya liur soalnya ada gak bisa dikali-huluhurkeun ya. Iya tetanan lah. Biar kalian bisa membedakan lah ya. Mana muatan, mana angka gitu. Mana angka biasa. Ini muatan. Jadi kalau gini lah. Ini mah enggak. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian udah bisa mereaksikan, tinggal tukerkeun pasanganna. Ca yang awalnya berpasangan dengan P4 akan berpasangan dengan siapa? CO. Ingat, kation dengan anionnya, bukan kation dengan kation. Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Bambang. Nah, oke. Berarti Ca12 dengan CO3 2 min. Kumaha reaksinya?
bentuk senyawanya, nama senyawanya apa? A. Nah, kalau muatannya sama jumlahnya ya, Ca 2 kan, walaupun beda tanda ya. CO3 juga 2. Nggak usah lagi dituliskan angkanya itu yang 2 itu teh. Jadi Ca CO ditambah apa? Na dengan ini kan. Ini gimana namanya? Nama senyawanya apa? Na berarti 1 muatannya. PO4 muatannya 3. Gimana tuh? Ingat kayak ini contohnya nih. Jadi Na-nya jadi 3. Silang loh, silang. Na 3, PO 4 karena Na mah 1 kan. Gitu. Sebenarnya ada angka hiji dengan gaib gitu. Angka hiji nakinya mah gaib. Masih belum paham? Contoh yang lain. Ini baru contoh satu. Yang kedua ini ada kalsium oksalat. CaC24 dan Na2CO3. Oke. Sekarang CaC24. Mana kationnya? Apa? Nah, kation itu berarti ada muatannya 12. Anionnya. Gimana CO? Ingat, kation dengan anion berpasangan. Berarti kalau kationnya Ca2+, anionnya apa? Separuhnya lagi dong. C2O4 muatannya 2. Kalau sama-sama kata ibu apa? 2 min. 2 min, pinter. Itu siapa? Nah, itu ya. Ini perlu kita pisahkan ya biar kalian sama. Kalau ini udah ya sama ya, ini Na plus dan Na plus dan O3 2 min ya. Kita tambahin ini. Coba kalian bikin pasangannya tuker-tukerin. Ini gimana? Sama ya, kita pakai aman. Selanjutnya. Apa? Kan. Na apa? Kemana ini? Nah, Na2 masih belum paham? Ada cerita lagi, satu lagi ya. Anda ibu cenanya. PB SO4 ditambah Na2CO3. Oke, PB-nya gede banget. Oke, PB SO4. Kationnya apa? Yakin PB plus? Ayo, udah kation kemarin, bulan kemarin. Berarti SO4-nya anionnya apa? Ini SO4 2 min karena kan nggak dituliskan ini ya. Nah, berarti kan sama muatannya walaupun beda tanda ya. SO4 angkat 2 min. Udah ini kan udah jelas lah Na plus dan CO3 2 min ya. Reaksikan, tuker-tukerin pasangannya. PbCO3 salah punten. PbCO3 ditambah pinter. Baru paham kan? Oke, ibu kasih catatan yang lain.
Coba uraikan mana kation, mana anion dari senyawa ini. Mana kationnya? AL3. Oh, terus anionnya apa? Oke, bisa. Kalau nanti ujian bisa ya? Bisa. Jadi inilah reaksi substitusi ganda ya berganda. Dia saling tukar pasangan. Iya, 2 plusnya. Jadi kalau dalam senyawa itu ada angka kayak gini, 3 dan 2 kayak gini, berarti C3 T milik PO4, 2-nya milik Ca. Muatannya. Ca 2 plus. Jadi kalau kalian mereaksikan gini ya. Dibalik ya jadinya. Ca 2 plus ditambah PO4 plus 3 min. Jadinya apa senyawanya? Di Ca ambil muatan yang lawannya, tulis di sini PO4 2 ini dari ini, tapi di kurungannya, kenapa di kurungan? Biar nggak ketukar dengan 4 ini. Nah, jadi 3 ini dari ini, 2 ini dari ini, jadi saling ngilang lah itunya. Ini apa jatuhnya hubungannya dengan elektron. Kalau perlu dijelasin lagi mau kayak gitu, elektron. Tentang mencapai kestabilan, dia butuh berikatan dengan berapa elektron gitu, jauh nama kadinya, ujung-ujung nama ya. Tapi kan nggak cukup waktunya kalau bentangnya kayak gitu. Balik lagi ke kimia dasar gitu kan, ya. Nama gitulah jadi. Wah, berarti bentar dulu. Silakan dipahami, jelas sakit. Kayaknya di kimia organik pasti dipelajari kayak gini nih. Ada yang ditanyakan toh? Nah, ini untuk paham ya. Jadi kalau senyawa ion bereaksi dengan senyawa ion itu biasanya reaksi substitusi ganda. Tapi kalau atom bereaksi dengan senyawa ion itu pasti reaksi substitusi tunggal. Ya, karena pasti ada nanti hasilnya yang tidak berpasangan. Karena atom kan satu tidak berpasangan kan, jadi itu mah, nah berarti selingkuh namanya gitu. Kalau gimana dua-duanya selingkuh gitu. Jadi reaksi substitusi ganda. Cuma PR-nya kalian harus bisa membedakan mana kationnya, mana anionnya, itu aja. Ya. Jadi nanti kalau ibu memberikan soal ujian itu misalkan coba kalian reaksikan antara misalkan Ca3PO42 dengan A2CO3. Kalian reaksikan seperti apa reaksinya. Ini pasti bukan ini senyawanya ya, itu beda lagi nanti. Jadi kalian harus boleh silakan saya cari di rumah apa aja sih senyawa ion gitu. Ya. Jadi kalau lihat dari sini kayaknya pada paham lah insya Allah. Oke ya, teman-teman online paham ya? Jadi aku lebih pilih pakai dari yang teksturnya. Soalnya kita lanjut ya. Tanda yang mengendap itu adalah tanda panah ke bawah ya. Ya. Jadi ketika kayak Ca3PO4, CaC24, PbSO4 ditambahkan ekstrak soda,
itu akan menghasilkan endapan, ya, sehingga dapat dipisahkan ketika disaring. Endapannya kita buang, dilarutkan hasil saringannya atau filternya kita ambil untuk uji berikutnya. Jadi udah bersih lah, tinggal ready to identify, ya. Tetapi ya, untuk beberapa anion atau logam itu tidak bisa hanya dengan tambahan eksakoda. Untuk lebih meyakinkan lagi, setelah kita bersihkan dengan eksakoda, ya dicuci, disaring, dibuang endapannya, kita uji nih kation, uji kation gitu. Kation kayak Zn, Ca, Sb itu masih bandel gitu, bakal suka ada sisanya walaupun sudah dikasih dengan natrium karbonat. Caranya kita uji dengan uji kation untuk Cn, Ca, dan Sb gitu, dan beberapa fluorida lainnya. Jadi setelah kita bersihkan tuh dengan eksakoda ya disaring, kita uji kation Zn. Kalau positif kation Zn berarti itu masih ada kotoran, kita cuci lagi gitu. Ketika dites uji kation Ca masih positif, kita cuci lagi gitu dengan eksakoda, ya. Ketika dengan uji kation Xb masih positif, berarti cuci lagi. Terus sampai di uji kation itu negatif semua. Ya. Karena memang agak susah gitu. Bukan nggak bisa, agak susah. Jadi untuk mengantisipasi atau lebih meyakinkan lagi, kita uji kation. Ya, uji kation pakai uji kation Zn pakai apa biasanya? Apa nanti kalau udah negatif semua tuh baru bisa lanjut ke uji anion. Ini baru pendahuluan kan ya. Jadi sangat banyak sekali persiapan. Karena tadi itu ketika udah terjun di masyarakat, jangan sampai salah membuat keputusan. Karena sebagian anion itu berbahaya. Jadi kita perlu teliti kayak di makanan, di minuman, ataupun di air yang digunakan untuk mandi, untuk apa gitu ya, itu perlu diteliti karena ada anion yang berbahaya, kayak anion hipoklorit, itu yang suka dipakai buat memutihkan baju loh, kayak bleaching, kayak Baiklin. Itu kalau dia sampai jadi limbah di air kan itu bahaya. Kita ujinya apa? Uji anion, anion kayak anion gitu. Klorid, hiperklorid. Nah, jangan sampai ambil keputusan yang salah. Karena kita salah pendahuluannya, dikatakan oh negatif nih, airnya aman dikonsumsi. Kan membahayakan buat masyarakat. Terus dikatakan sebenarnya dia tuh negatif, kita positif. Berarti kan kita juga apa ya? Kalau suatu perusahaan tuh bakal dirugikan gitu kan. Jadi jangan salah ambil keputusan. Makanya begitu banyak sekali uji-ujinya untuk meyakinkan atau mengambil satu keputusan. Makanya kenapa orang yang di balai pom gajinya gede. Nah kayak gini. Karena saking telitinya, harus teliti lah, jangan ceroboh. Karena ya berhubungan dengan umat masyarakat yang banyak. Nah, mau negatif palsu, positif palsu, dua-duanya merugikan. Nah, makanya ya, tapi kan kalau di lab mah kita nggak perlu sampai sini, karena kan sampel yang dibikin juga udah itu aja murni gitu kan. Tapi ini efeknya untuk nanti kalau udah di dunia kerja, lebih di dunia lab, kalian sebagai analis atau di balai pom itu harus benar-benar teliti seperti ini. Nah. Ya, teman-teman. Jangan pakai air PDAM dan ini karena mengandung anion, padahal mah negatif positif palsu. Nah, kan rugi orang yang punya usaha itu gitu ya. Tapi atau dikatakan ini aman padahal dia tidak aman. Rugi masyarakat. Kita mengorbankan banyak orang. Jadi benar hati-hati sekali kalau analisis itu ya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Makanya kok ribet banget sih Bu, banyak sekali tahapan-tahapan yang kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dengan uji kation juga masih kayak wae kene gitu nah.
kita tambahkan HCl encer atau asam klorida encer gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan gas H2S ya. Nah, kalau sudah kayak gini udah bersih, tapi kalau kalian udah sampai membersihinya pakai H2S dan HCl, kalian tidak bisa menguji anion Cl- dan S2-. Kenapa kira-kira? Misalkan kalian pengen menguji anion Cl- dari sampel, tapi kalian mencoba memurnikannya dengan cara penambahan hasil encer. Kenapa nggak bisa dilakukan untuk Cl-nya? Karena gini, bisa aja dalam sampel tuh nggak ada Cl-nya, tapi karena kalian menambahkan HCl, jadinya positif karena ada HCl gitu, paham? Ya, jadinya kan positif palsu. Jadi kalau pengen kelihatan nih, nggak pindah ya? Pantas, kenapa nggak mau melihat? Oke, satu. Ini slide terakhir, cewek. Jalan ya? Ini juga jalan ya? Ya. Kayak gini. Ntar ya teman-teman online ya. Ini tuh ada kesalahan. Sorry. Kalian kalau ada apa-apa bilang, Bu, gak jalan gitu slide-nya. Oke. Nah ya, kelihatan ya. Oke, gimana? Nah ya. Kelihatan ya. Nah, jadi ada beberapa kation yang memang bandel sene kita pakai HCl atau H2S. Tetapi efeknya kita nggak bisa menguji anion Cl dan S2- karena ditakutkan Cl yang kita teliti itu bukan dari sampel tapi dari HCl-nya, berarti kan positif palsu. Begitupun dengan S2-. Kita pengen menguji S2- dari sampel, tapi kita pakai H2S, nggak bisa juga. Takutnya S-nya itu dapat dari H2S, positif palsu juga, gitu. Ya. Jadi ada banyak sekali pertimbangannya, begitu teman-teman. Kan ya? Tuh. Nah, tapi kalau untuk nanti di lab mah nggak usah sampai sejauh ini ya, karena sampelnya juga murni gitu ya. Oh ya, satu lagi nih pertanyaannya nih. Kan dalam buat ekstrak kita pakai Na2CO3 ya, dan kan ya CO3 dan berlebih ya jumlahnya dibandingkan sampel. Kenapa pakainya harus yang murni? Na2CO3 murni. Kira-kira kenapa? Nggak boleh pakai Na2CO3 yang curah. Harus yang murni. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Teman-teman online, ada yang bisa jawab kenapa dalam menambahkan sodanya kita pakai Na2CO3 murni? Kenapa nggak boleh pakai yang curah atau yang teknis itu yang biasa aja? Kenapa? Atau boleh nggak pakai yang curah? Boleh nggak? Yang biasa aja, yang teknis, yang murah? Bisa nggak? Kenapa? Kalau enggak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Nah, kalau ada alasannya dong ya. Semua tuh ada alasannya. Lawannya murni apa? Tidak murni kan? Yang dikatakan murni itu apa sih? Berarti dia tuh murni. Bagaimana kabarnya kalau pakainya NaCO3 yang masih ada gas lain?
Mikirnya kan, udah mah sampel teh banyak gangguannya ditambahkan yang banyak gangguannya juga. Makanya pakailah yang murni. Tapi biasanya yang murni itu mahal gitu ya. Makanya hanya digunakan kalau dalam skala yang lebih kayak BPOM gitu lah ya. Itu ya. Jadi pakailah zat yang murni. Karena kalau yang zatnya masih kotor ya percuma kan. Kita tujuannya pengen murni kan, nah dipakai zat yang tidak murni gitu kan. Jadi semakin menambah kan gitu. Pakailah yang murni gitu ya. Dan jumlahnya harus berlebih dibandingkan sampel. Jadi 1:2 atau 1:3. Untuk ujinya kita lihat video aja ya. Kita lihat video. Perlihatkan dulu ke teman-teman online. Siapa nih? We have to use sodium carbonate extract. Now let us get sodium carbonate extract for a given salt. Ini cara bikin soda ya, ekstrak. 1 part of salt. Nah, ambillah 1 bagian garam. Jadi sampelnya itu garam, NaCl gitu sampelnya garamnya. 1 bagian. To this, add 3 parts of sodium carbonate. Dia pakainya 3 bagian natrium karbonat. Jadi 1:3 dia mah. Boleh aja. Yang penting berlebih aja gitu kan. Tambahkan aquades. Kan ini masih belum larut ya. Kita dididihkan. By boiling dengan cara dipanaskan, dididihkan. Kayak gini boleh, pakai water bath juga boleh. Memeter merenya. Berarti tabung reaksinya bagus ini. Bukan yang ecek-ecek ya. Ya. Oke. Nah, misalkan masih ada endapan, berarti kan dia banyak sekali non logam atau tadi saring ya. Nah, yang kita pakai adalah yang ada pada tabung reaksi yang bawah. Kumisnya gak nahan ya. Nah, inilah extract obtained is called as sodium carbonate extract, which can be used for the confirmation of few anions. Udah siap digunakan untuk identifikasi anion gitu. Gitu ya. Makasih ya, Pak. Kayak gitu ya. Kalian tahu lah. Nah, ada lagi sih video yang lain ya. Kita liatin aja video satu lagi ya. Dan sebenarnya harusnya ini videonya kemarin nih, cuma Ibu lupa tidak menampilkan. Jadi ini adalah beberapa uji anion yang umum dilakukan. Analysis of anions. Kualitatif anion ya. Lah ini sebagai peringatan lah gitu ya. Ini bahan-bahan berbahaya, jangan dipakai banyak ikan apa. Banyak hati-hati ini namanya gitu ya, hati-hati. Nah, this video clip. Jadi ini videonya menjelaskan bagaimana kita identifikasi beberapa anion yang umum ya, kayak Cl, I, Br gitu ya. Demonstrates how to identify common anions. To analyze what anion is in the sample, anion apa yang ada pada sampel. we can add the appropriate reagents
and observe. Jadi kita boleh menambahkan reagen-reagen atau reaksi yang cocok ya, sehingga dapat mengamati bagaimana perubahan kimianya. Apakah itu endapan, apakah perubahan warna, atau ada cincin di tengah-tengah. Observe the chemical changes. The following parts demonstrate the testing methods for common anions and the expected observations. Yang pertama CL. Chloride ion. Halide ions can be Jadi hampir semuanya ion halida itu halida itu kan golongan 7A ya, kayak apa aja F min, Cl min, Br min itu pasti bereaksi dengan yang namanya AgNO3 atau silver nitrate ya. identified by silver nitrate Hampir solution. semuanya bereaksi. Add Jadi silver nitrate solution to a solution containing chloride ion. Jadi kalau kalian pengen menguji suatu sampel yang mengandung ion-ion dari golongan 7A itu cukup pakai AgNO3. Itu pasti memberikan endapan nantinya. A white precipitate is formed. The white precipitate is silver Jadi chloride. akan menghasilkan endapan putih yang disebut sebagai perak klorida atau AgCl. Nah, AgCl enggak dua, AgCl, Ag kan plus, Cl minus, AgCl ya. Jadi kalau nanti bereaksinya dengan Br berarti silver bromida atau perak bromid. Kalau bereaksi dengan iodida berarti perak iodida atau AgI, AgBr atau AgCl gitu ya. Gampang mereaksikannya. It is insoluble in water. If excess Tetapi aqueous untuk lebih mengkonfirmasi lagi ketika udah terbentuk endapan, tambahkan amonia. Biasanya akan menghilang tuh endapannya jika ditambahkan amonia. Jadi makin yakin lagi gitu kita teh. ammonia solution is added to the precipitate. Akan menghilang. The white precipitate will dissolve. Tuh, hilang kan? Bening ya. Terus satu lagi cara untuk meyakinkannya. Jadi ketika tadi tuh masih Colorless terbentuk solution will endapan be ya. obtained. Silver chloride reacts with Nanti. ammonia to produce water-soluble diamine silver ion. Nah, jadi ketika tadi masih dalam bentuk endapan, kita sinar apa ya? Diarahkan ke sinar matahari, itu warnanya tuh akan pelan-pelan berubah jadi warna abu-abu tuh, yang warnanya akan putih tuh. In addition, Jadi makin if the meyakinkan lagi. precipitate is exposed to sunlight, it will turn gray in color quickly. Dia akan cepat berubah jadi warna abu-abu. Awalnya kan putih. Kita lihat dalam sinar matahari di abu-abu. Nah, ini reaksinya ya, Anda tahu lah, Ag tambah AgCl. Ini yang reaksi yang kedua tadi yang ditambahkan amonia, jadinya diamin silver ya. Dan tadi tidak berwarna kan jadi bening ya. Colorless clear solution. Larutan bening tidak berwarna. Sekarang apa BR nih? BR nih. Bromide ion. Sama Add pakai silver AgNO3 nitrate juga. solution to a Endapan solution putih containing juga. bromide ion. Agak A pale agak green cream gitu precipitate ya. is formed. Putihnya enggak The seperti pale yang cream tadi precipitate is Cl. silver bromide. Jadi namanya AgBr ya, atau perak bromida. It is water insoluble. Sama juga. Ketika ditambahkan Ag If excess amonia juga aqueous sama hilang ammonia juga. solution is added to the precipitate, the precipitate will dissolve slightly. Nah, kalau dipaparkan pada sinar matahari warnanya agak apa ya, lebih kuning, lama-lama jadi abu-abu. If the precipitate is exposed to sunlight, it will turn Sama gray akan in jadi color abu-abu. slowly. Ini reaksinya. Nah, ya, dengan ganti BR, Cl dengan BR. Nah, yang ketiga, Iodide ion. Imin. Add silver nitrate solution to a solution containing iodide ion. Sama ya. A Tapi pale ini yellow warnanya lebih precipitate kuning is lagi formed. dibandingkan yang tadi ya. The pale Cl yellow putih precipitate is banget. silver iodide. BR agak It is water insoluble. pucat gitu kuning. Nah, ini kuning, agak kuning banget. If excess aqueous ammonia solution is added to the precipitate, Nah, yang bedanya kalau yang BR sama Cl mah hilang kan, amonia mah. Kalau ini mah nggak hilang. Yang I mah the precipitate will not will dissolve. not dissolve, tidak akan larut. Jadi anggar aya endapanana. If the precipitate
is exposed to sunlight, it will not change. Nah, ketika dilihatin dengan sinar matahari pun dia tidak akan berubah warna. Jadi dapat dibedakan tuh antara I dengan ion yang lain, ion yang Color. Kemarin kan uji anion ini kan, nah siapa tahu nih nanti kalian dapat sampel ini ketika ujian. Nah, jadi dapat tambahan. Jadi ini mungkin ada di luar diktat ya panduannya, boleh kalian gunakan seperti ini. Amonia kan kita ada ya, AgNO3 juga ada, bisa tuh kalian eksplorasi, gak hanya melihat dari diktat aja gitu. Nanti ketika AgI ditambahkan In addition, amonia halide ions can also be identified. Nah, selain pakai AgNO3 dan amonia, kita juga dapat menggunakan Cl2 atau air klorin ya, dan pelaris organik seperti N-hexan. By Ini chlorine lebih water mudah and diamati. organic solvent. Kenapa? Karena berubah warna. Add chlorine water to the sample solution, Nanti kita followed pakai. by an organic solvent. Biasanya akan berubah warna biasanya. Kalau ini enggak ya. Shake the untuk sample ini. and observe the change. If the N ion in the sample is chloride ion, Kalau Cl masih tidak berubah warna, ya tidak perubahan. Mau pakai there will be klorin no ataupun observable pakai change. N-hexan. So, no reaction kalau untuk Cl mah ya. Tapi kalau Br sama I mah gerak ada perubahan warna. If the ion in the sample is bromide ion, the organic layer will Karena lebih change to gampang orange in color. diamatinya kalau warna mah gitu. It is because the bromide ion is oxidized. Namanya reaksi oksidasi. Pasti namanya oksidasinya pasti ada warna-warnanya. Pasti. Jadi lebih gampang diamati. Tetapi memang cukup beresiko karena lumayan berbahaya juga ya kalau terpapar gitu. To bromine by the chlorine water. Bromine dissolves in organic solvent to form an orange solution. Jadi tapi ketika ditambahkan N-hexan akan berubah jadi warna oranye. Tadi nggak ditampilkan ya videonya ya. Nah kalau If the ion in the sample is iodide ion, juga berubah. the organic layer will change to purple in color. Ya, ini. It is because the iodide ion is oxidized to Cantik ya iodine warnanya. by chlorine water. Gampang banget Iodine diamatinya dissolved gitu. in organic solvent to form a purple solution. Tapi kayaknya ada deh N-hexan juga di kita. Nanti boleh dipakai nih kalau kalian dapat I gitu. Mudah-mudahan ya. Nah, Carbonate CL3. Yang kemarin loh ini yang pas minggu lalu Ibu terangin itu dapat menimbulkan buih-buih. Tadi kata kelas A, katanya Bu kemarin nyoba nggak ada buih-buihnya. Kenapa? Karena salah alatnya. Harusnya kayak gini tertutup, kata Ibu. Kan harus diperangkap kedap udara. Carbonate ion can be identified by adding an acid, Kalau udara terbuka tuh such susah. as dilute hydrochloric Kayak acid gini, nanti or bakal dilute jadi nitric buih, acid kan? to the sample solution. If the Tambahkan sample contains asam, carbonate ion, HCl. a Tuh, kan colorless gas will be berbuih. produced. Karena diperangkap. It is carbon dioxide. If the gas is Ini allowed to tutupan pass pakai into lime apa water, ya? the lime water will turn milky by the carbon dioxide. Gitu ya. Jadi harusnya berbuih tapi di dalam kedap udara. Kan Ibu udah bilang persoalan di pertemuan dulu juga harus diperangkap dengan diperangkap. Hypochlorite ion. Nah ini yang kata Ibu pemutih ya, bleaching. Ini termasuk anion yang berbahaya ketika tercemar ke air. Dia punya sifat bleaching, Hypochlorite ion memutihkan. is alkaline and has bleach. Nah, kan ion itu kan sifatnya basa, harusnya kan dapat membirukan kertas lakmus merah. Tetapi ini mas bisa sampai memutihkan. Coba lihat ya. Ching power. Bagaimana kalau It kena can be kulit tested kita? by red litmus paper. Ketika kita memakai air yang tercemar Stain a anion piece of klorin, red litmus paper with a solution of hypochlorite ion. awalnya biru sih ya, tapi The litmus lama-lama jadi paper turns putih. blue and is then bleached to white. Makanya lebih cocok untuk pakaian ya, kayak baikling gitu. Sulfite ion. Ini Sulfite selektif. ion has reducing power. Ini juga sama perubahan reacts warna with karena strong dia reduksi, oxidizing agent. reduksi oksidasi. Warnanya For dia example, warna
If acidified potassium dichromate solution is added to a solution containing sulfate ion, the potassium dichromate is reduced and turns from orange to green. Pada awalnya orange. Nah ini sulfate ion can also reduce potassium permanganate. Tapi tidak. It changes acidified potassium permanganate solution from purple to colorless. Sulfit pakai ini. Sulfite ion also reacts with bromine water. Ini cuma bereaksi pada yang tadi pertama K2 CR2O7. Ya, sekian masalah. Gitu ya. Jadi kalian boleh nanti ibu share lah videonya di Classroom ya. Buat tambahan juga nanti buat ujian praktikum ya dapat ini. Karena bahan-bahannya pun ada di les itu semua. Ya. Oke. Udah cuma segini aja untuk hari ini. Ibu langsung absen aja ya karena ibu ada rapat bentar lagi. Ibu absen dulu ya bagi yang Bu maaf mau keluar HP-nya low. Kumaha sadam we. Lanjut. Absen dulu ya. Kelas D dulu ya. Ini itu kelas D kan? Ya. Vanessa. Hadir, Bu. Hadir. Muni. Muni ada gak Muni? Oh ya minggu depan ibu gak masuk ya. Tapi ada tugas. Jadi untuk materi UTS itu cuma sampai UAS sampai ini aja 2. Sisanya tugas. Selama 4 pertemuan ke depan tugas semua. Muni ada ya. Cecilia. Hadir, Bu. Hadir ya. Nita Herdianti. Hadir, Bu. Isma Angguniawati. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Bu. Yani. Hadir, Bu. Alia Rosa. Hadir, Bu. Nasri. Hadir, Bu. Anta. Hadir, Bu. Fani Siti. Hadir, Bu. Cindy. Hadir, Bu. Nona. Hadir. Anissa. Hadir, Bu. Stella. Hadir, Bu. Dilan. Hadir, Bu. Megalia hadir, Bu. Megalia dulu, Megalia. Hadir, Bu. Megalia hadir. Ira Siti. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada. Sabda. Kuncoro Adit. Hadir, Bu. Sri Mulyani. Hadir, Bu. Alda. Hadir. Randy. Hadir, Bu. Sandri. Hadir, Bu. Sadam hadir. Hadir, Bu. Fani Sabitri. Riza. Hadir, Bu. Agis. Hadir, Bu. Oke, sekarang kelas E. Oh, buat kelas E ya. Oke, kelas E. Oh, lama.
Kelas D silahkan aja meninggalkan Zoom ya. Sok. Kelas E nih, Ailisti. Hadir Ibu. Hadir ya. Iqbal. Hadir, Bu. Elni. Hadir Ibu. Asri. Hadir Bu. Reni. Hadir Bu. Dermawan. Hadir, Bu. Darmawan hadir. Rina Sri. Hadir Bu Rina. Dewi Fitria. Hadir Bu. Dewi. Kemana menghilang? Bentar. Nah. Sutrismawati. Hadir Bu. Hadir. Rini Rawati. Hadir Bu. Arestuna. Hadir, Bu. Neng Wina. Hadir Ibu. Iya. Sri. Ya, hadir Bu. Nisa. Hadir Bu. Femi Widayani. Hadir Bu. Andri. Hadir, Bu. Arifudin. Hadir, Bu. Bapak, punten. Arifudin. Riki Taufik. Hadir, Bu. Dadan. Dadan hadir, Bu. Andrianwar Nasihin. Hadir, Ibu hadir. Mirnawati. Hadir Bu Mirna. Tia Sanjaya. Hadir Bu. Aku Hadir, Bu. Ayah. Ngomong apa, sayang? Hadir Bu. Dulu itu ih. Aditya Sanjaya. Hadir, Bu. Ada hadir. Gastrasi Jawa. Ya, Nak. Ya, Tante Piana. Bu, nanti siang. Tante Piana. Oke, silakan ya kelas E untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih semuanya ya. Untuk minggu depan kita liburkan dulu kuliah online maupun luringnya, tapi ada tugas pengganti ya. Biar kalian nggak bosan ketemu Ibu Wayu Maljemaah. Oke ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, Bu. Ya, sami-sami. Yonya.